Baik, di sini saya sudah ada kedatangan rekan dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ya, Mas. Ya. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyoudi Priambodo, bisa dipanggil Ardi. Saya dari Fakultas Kedokteran Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baik, saya dengan Mas siapa? Saya Hanif dari Kedokteran Gigi UGM. Oke, saya panggil Mas Hanif aja ya. Oke, Mas Hanif, saya di sini tuh ingin mewawancarai Mas Hanif mengenai perbedaan di Fakultas Kesehatan yang ada di PTN maupun yang ada di PTS seperti saya. Nah, kalau di Fakultas Kesehatan UGM itu seperti apa sih? Kalau di UGM, Fakultas Kesehatan ini ada 3 fakultas. Yang pertama namanya FKKMK, Fakultas Kesehatan dan Kedokterannya UGM. Nah, di FKKMK ini ada 3 prodi. Yang pertama kedokteran umum, yang kedua ilmu keperawatan, dan yang ketiga ilmu gizi dan kesehatan. Kemudian ada yang kedua itu fakultas kedokteran gigi. Di fakultas kedokteran gigi ini ada dua jurusan, yaitu yang pertama prodi kedokteran gigi dan yang kedua prodi PSHG. PSHG itu program studi hygiene gigi. Dan fakultas yang ketiga itu fakultas kedokteran hewan. Seperti itu. Seperti itu. Ya, sama di Fakultas UMY, Fakultas Kesehatan UMY itu ada pembagiannya ya. Fakultas Kesehatan FKIK itu Fakultas Kesehatan dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan itu ada ilmu kedokteran umum, kedokteran gigi, farmasi, sama ilmu keperawatan. Ya, seperti itu. Mas Hanif, pembelajaran perkuliahan di UGM selama pandemi ini kan dilakukan secara online ya. Nah, itu bagaimana sih kegiatan sehari-hari Mas Hanif dalam pembelajaran di UGM kali ini, terutama di kedokteran gigi? Baik, jujur aja ya, selama pandemi ini pembelajaran dilakukan secara daring, saya ini lebih banyak nggak pahamnya daripada paham. Hampir dari banyaknya materi, cuman segelintir saja yang cuman bisa saya pahami, karena saya ini merasa kayak ada sebuah faktor yang kurang saat pembelajaran secara online, seperti ada faktor kontak yang hilang. Jadi kalau nggak ada faktor itu, distraction itu benar terjadi, seperti nggak fokus, lihat HP dikit langsung biar koneksi ya, seperti itu koneksi ya. juga, terus tiba-tiba kayak mati lampu. Nah kayak gitu tuh. Jadi Iya. kayak benar-benar susah buat memahami apa yang disampaikan oleh dosen. Nah, Seperti itu. ya sama seperti saya Mas Hanif, itu saya juga lebih menyukai offline daripada online ya. Emang online tuh sekarang banyak distraksi yang terjadi seperti itu. Nah, untuk praktikumnya Mas Hanif, ada praktikum di kedokteran gigi UGM nih ya. Ada praktikum yang seharusnya dilakukan secara offline tapi dipaksakan dilakukan secara online. Ada tidak Mas Hanif? Jadi berhubungan saya baru besok Senin memulai yang namanya topik 3 tentang sistem tubuh manusia. Nah, di topik 3 ini itu banyak sekali praktikum yang harus dilakukan, seperti anatomi, histologi, dan lain-lain. Praktikum itu hampir bisa dibilang 2 hari sekali, bahkan bisa ada yang sehari 2 kali praktikum. Tapi berhubungan adanya pandemi ini, jadi kita harus mau nggak mau ya dilakukan secara online. Nanti seperti apa juga saya masih belum tahu secara detailnya. Nah, kalau kemarin saat ospek itu seharusnya nanti bulan November, karena ada praktikum besar yang penting, itu mahasiswa diwajibkan untuk datang ke sana. Tapi setelah dipertimbangkan oleh para jajaran dekan, itu kasihan dari yang mahasiswa dari yang luar Jawa. Okay. Karena kalau November, gapnya ke Januari itu masih lama. Oh iya. Jadi mereka cuma datang di situ, kalau tinggal di situ juga nggak ngapa-ngapain. Jadi mereka harus balik lagi. Jadi sementara ini yang Desember kita dipaksakan untuk offline, datang ke sana. Berarti besok Desember nih ya, satu Fakultas Kedokteran Gigi UGM itu semuanya pada mengumpul untuk melakukan praktikum offline seperti itu ya. Oke Mas Hanif, saya lanjutkan lagi. Untuk kehidupan Mas Hanif nih sehari-hari, ini kan dilakukan secara online selama pandemi. Itu seperti jenuh sekali harus kuliah cuman duduk-duduk aja. Nah, itu Mas Hanif tuh lebih mending offline apa online sih? Penjelasannya silakan. Kalau saya jujur jelas milih offline, karena selama online ya bahkan sering banget saya kalau kuliah itu saya tinggal tidur, saya tinggal sambil makan. Sama kayak saya juga. Buat fokus itu susah seperti yang saya bilang tadi. Yang mending jadi offline, lebih mending offline lah, meskipun capek tapi kita nggak sia-sia, kita dapat materi. Kalau online ini ya udah buang waktu, nggak dapat materi, ntar malam belajar materi yang tadi ngulang semuanya itu, jadi ya capek.
Ya, capek di mata ya capek di tubuh juga, walaupun tidak melakukan apa-apa ya. Betul. Lebih baik offline seperti itu ya. Mas Hanif boleh sharing tidak selama perkuliahan selama ini apakah ada keluhan atau malah bangga pada saat kuliah online kali ini? Jadi pengen sharing ini aja sih tentang tips gimana biar nggak keteteran ya saat Ya. dari kuliah. Kalau menurut saya nih dari sudut pandang saya, kalau mau kita bisa tenang lah dalam menjalani syariah itu usahain kita benar-benar memahami materi saat dijelasin oleh dosen. Karena kalau kita nggak paham saat itu, nanti malamnya kita bakal ketumbuk sama yang namanya tugas, laporan praktikum. Nah kalau kita udah paham sama yang dijelasin dosen, kita kan tinggal mempelajari dikit lagi lah sama di dalam melakukan tugas-tugas lainnya. Jadi kehidupan kita bisa lebih tenang. Ya, seperti itu. Kita kan maba nih ya. Ya. Pasti adalah orang kita baru aja ikut perkuliahan kan pasti kan seperti kaget gitu ya. Apalagi kita di Fakultas Kedokteran yang notabene-nya sering dikatakan fakultas yang paling sibuk lah Ya. di antara universitas yang lain. Ada perasaan kaget dalam pengaturan waktu atau masih keteteran seperti Ya. itu? Bisa dibilang gitu, aku masih ada dalam tahap adaptasi lah, belum sepenuhnya beradaptasi. Apalagi juga masih sama teman-teman belum begitu kenal karena daring. Jadi kadang ya masih ngerasa kurang nyaman sama teman-teman. Kadang masih kesel sama dosen yang tiba-tiba mengubah jadwal seenaknya kayak gitu. Iya. Jadi kalau di UMJ itu ya sama sih, Sama ya? sama seperti Anda di PTN juga. Itu kesannya kayak gimana ya? Bertemu secara virtual itu emang agak aneh gitu loh, gak langsung seperti ini kan enak bisa lihat mimik wajahnya, ekspresinya dan pembicaranya itu bisa lebih jelas gitu loh. Kalau online tuh emang terkadang ada distraction seperti tadi yang sudah dijelaskan. Benar sekali. Nah, untuk lanjutan nih, Mas Hanif itu rencana perkuliahan besok pada saat offline itu pengen seperti apa? Pengen ngekos ataukah apartemen atau kontrakan seperti itu? Jadi ntar pengennya sih untuk tahun pertama pengen ngekos dulu. Ya. Ntar kalau kan kos kita tahu lingkungannya kayak gimana, adaptasi lah baru. Terus ntar pengennya tahun kedua itu ntar kita ngontrak sama, kan aku ada teman juga dari SMA 1 sama-sama aktor lagi. Nanti mau ngajak dia sama teman-teman lain yang mungkin cocok lah sekiranya seperti itu. Oh, istilahnya tandem gitulah Ya. ya. Berarti Mas Hanif pada saat offline tahun pertama tadi inginnya sendiri dulu. Ngekos ya bisa sama dia, tapi satu kos-kosan beda kamar. Oh, seperti itu. Untuk tahun keduanya atau tahun pertama tadi bisa collab dengan Ya, temannya Mas Hanif ntar tadi. bisa ngontrak kan hitungannya lebih murah juga kalau ngontrak. Oh iya, sama sih Mas, saya sepertinya juga besok kalau offline, kalau masih kebagian kos nih ya, saya bakal untuk tahun pertama ini ya sendiri dulu, untuk tahun berikutnya ya bisa ada ajak teman seperti itu. Tapi kalau semisal tidak kebagian kos ya, kebetulan saya kan punya saudara banyak di sana, jadi bisa meminjam rumah lah istilahnya sama saudara yang ada di sana. Untuk yang topik terakhir nih Mas Hanif, teman-teman di UGM itu seperti apa sih untuk perbandingan nih PTN sama PTS seperti itu, bisa dijelaskan? Teman apa dulu nih? Ya, overall aja lah, mulai yang cowok, cewek, atau ada yang tampang-tampang kayak malas tapi orangnya cerdas. Terus juga ada yang orangnya ambis banget atau gimana, atau sering ngajak bolos kuliah atau gimana, bisa dijelaskan silahkan. Ya, orang kalau di kedokteran gigi aja ya. Ya, Itu silakan. benar-benar bervariasi sih. Bisa dari A sampai Z itu aja semua. Ada yang benar-benar aktif sampai aku rasanya kesel sendiri sama dia kalau tiap pelajaran tuh dia tanya terus sama gurunya kayak caper atau gimana ya. Emang kayaknya dia habis deh. Terus ada yang orangnya males tapi pintar. Terus ada yang benar-benar nakal juga ada yang tiap hari ngirim snapgram gitu ke aku. Botol minuman gitu. Oke. Ada yang gak Mas, kayak ngeselin banget seperti saya ambil contoh ya. Kalau cara Jawanya ini wadulan, atau sering lapor ke kakak tingkat, lapor ke dosen. Hanif ini gini Bu, Hanif ini gini Kak, seperti itu. Sementara ini sih belum ada yang ada. Belum ada. Mungkin gara-gara ya kita kan juga belum kenal sama lain secara dalam. Masih ada rasa sungkan gitulah ya. Masih belum kenal banget. Oke. Untuk sharing aja nih Mas, kalau di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu
kebanyakan tuh kebetulan yang fakultas kesehatan tuh cewek. Jadinya tuh ya banyak teman-teman yang cowok, teman-teman dari cowok nih ya melirik, wah ceweknya ini cantik-cantik di UMY, kesannya islami banget, itu juga ada. Dan gitu ya. oke, seperti itu memang. Dan juga ada yang lucu nih, apa namanya cowok nih ya, kan pasti kalau melihat cewek itu oh cantik gini-gini, ada juga yang cowok seperti cewek biasa aja, cewek sama cowok itu, cewek sama cowok itu seperti sama gitu loh. Ya kita ya seperti orang-orang belum bisa beradaptasi sepertinya, kan juga dilakukan secara online, belum bisa melihat tatap langsung seperti ini. Baik, terima kasih Mas Yanif atas waktunya. Saya sudah diluangkan untuk wawancara Mas Yanif. Terima kasih ya Mas Yanif. Sama-sama. Oke. Ya, sekian video dari saya mengenai wawancara saya dengan Mas Yanif tadi, perbandingan Fakultas Kesehatan di PTN UGM dan Fakultas Kesehatan yang ada di PTS di UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.